Bapak Ibu yang kami hormati, adapun agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini adalah pembahasan terkait infrastruktur koperasi desa dan kelurahan Kopdes Merah Putih yang menjadi kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memberi apresiasi atas capaian kelembagaan KD KMP yang luar biasa hingga tanggal 6 November 2025 tercatat 82.426 koperasi. Jadi melebihi target dong Pak. Kan 80.000 ya? 80.000. Nah, nanti kita coba lihat seberapa progres dari 82.000 ini terhadap cita-cita pembentukan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi di desa terutama. Silakan Prof. Nurdin. Terima kasih Ketua, interaktif aja Pak Menteri. Itu kan pendamping yang direncanakan oleh Kementerian hanya 8.000. Ya Pak Menteri ya. Nah, 8.000 dan 80.000. Pendamping itu perannya sangat strategis dan sangat penting. Saya bicara aja Pak Menteri di dapil saya, itu hampir belum ada apa-apa. Mereka butuh pendamping yang bisa memberi pemahaman pertama tentang apa sih itu koperasi desa Kelurahan Merah Putih, apa kerjanya. Jadi tata kelola organisasinya di dapil saya di dapil 2 itu hampir belum ada apa-apa itu Pak Menteri. Jadi kalau bisa ini kan kalau rasionya kalau 80.000 berarti 10 itu terlalu berat itu. Karena ini koperasi Merah Putih ini tidak boleh gagal Pak Menteri. Kapan gagal koperasi tinggal sebuah nama dan kita semua berdosa. Itu. Jadi apapun, bagaimanapun ini harus berhasil. Jadi Pak Menteri harus kerja keras betul dengan seluruh jajaran. Nah, kalau rasionya 10 itu berat. Ini pengalaman selama ini. Bapak kan juga sama dengan saya. Mungkin tadi saya lebih lama. Tapi Bapak sangat paham, saya percaya itu. Nah, ini jangan kita berpikir revisisi anggaran. Lebih bagus ini kita dahulukan, prioritaskan. Daripada kita bangun gerai, bangun ini, bangun tapi di bawah tidak bisa karena manajemennya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, organisasinya sudah bagus, tapi kemudian manajemen SDM-nya tidak jelas. Saya sudah terus terang saya kumpulin ketua kooperasi, kepala desa, mereka belum tahu apa dia membuat. Itu satu. Yang kedua, Menteri, sudah baguslah instruksi nomor 7, nomor 7 ya, 17 maaf, udah bagus itu. Tapi Pak Menteri harus berpikir bagaimana mengembalikan daripada dana ini tidak melalui APBN. Karena kita mendengar, tapi saya belum baca apa ada atau belum, itu 30% dana 3 miliar nanti itu dijamin dari desa. Gitu. Kalau itu nanti menjadi keputusan, Pak Menteri ini berbahaya. Ada cara yang paling bagus. Di Orde Baru itu lebih banyak bagus daripada jeleknya. Di Orde Baru. Dulu hampir semua koperasi KUD yang bergerak di pangan dibangunkan GLK, gudang, lantai jemur dan sebagainya. Itu tidak ada menggunakan APBN 1 sen pun, dan koperasi bayar melalui pengadaan pangan, melalui pengadaan beras dan gabah. Setiap KUD menyetor gabah ke Bulog itu dipotong langsung, dan bahkan lebih itu boleh dicek kalau masih ada tanya itu jumlah gudang dengan jumlah yang masuk lebih. Kenapa nggak ditiru ini? Untuk apa kita menggunakan? Dan kemarin kita menerima apresiasi di sini itu keberatan. Keberatan aspirasinya itu bahwa tata kelola sekarang masih belum jelas, pendampingan tidak jelas. Saya sampaikan kebetulan saya ketemu memimpin, itu pendampingan yang belum. Nah, harapan saya, saran saya dahulukan pendampingan. Yang kedua, Kementerian Koperasi harus mencari skim-skim pembayaran terhadap 3 miliar itu. Apakah pembangunan gerai, apakah gudang maupun modal usaha. Gitu. Nanti kasih juga Agrinas nanti nih. Karena Agrinas sekarang ini ampasan badan yang akan menyalurkan itu. Itu Pak Menteri saran saya. Dan itu mudah. Apalagi Bapak Presiden ini luar biasa untuk koperasi. Bapak tinggal buat SKB dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bergerak di bidang pangan, yang menyuruhkan Bulog tunggal, monopoli. Dan menurut saya pasal 33 1 dan 3 itu tidak masuk kategori monopoli. Karena itu menyangkut hajat fitrah banyak. Itu. Kita kesampingkan koperasi sebagai monopoli. Itu tidak monopoli karena menyangkut. Begitu diberi kepercayaan itu, bisnis ini
Kita nggak perlu pusing APBN-nya, jaminan dan sebagainya. Itu langsung. Nah itu 3 tahun, 2 tahun bisa lunas tuh. Karena produksi kita sekarang meningkat, tergantung dasar bulog. Setiap penjual bulog dipotong sekian. Dan itu tidak merugikan koperasi sawah putih. Karena sudah dihitung berapa keuntungan mereka, berapa harus beban yang harus diselesaikan. Itu sementara Pak Ibu Ketua, terima kasih. Saya ingin meluruskan sedikit atau mengklarifikasi soal KUD. Sering saya mengingatkan waktu Pak Menteri yang lalu, bahwa jangan kita memulai kegagalan KUD. Ya, saya mulai dari KUD, Pusku sampai dengan Ingkut, jadi tahu persis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa KUD itu berhasil, ya, yang dikatakan KUD itu berhasil menciptakan suasembada beras, ya, berhasil menciptakan stabilitas harga. Itu KUD, tapi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa. Itu aslinya, itu yang benar itu. Ini tidak terbantahkan karena saya pelakunya. Saya 20 tahun mengurusi petani mulai KUD dan Pusku dan Ingkut. Ini jangan diulangi Pak Menteri. Itu jangan terulang. Itu karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang. Dengan menggerakkan ekonomi desa. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana desa menjadi pelaku ekonomi dominan. Dan ketika menjadi pelaku ekonomi dominan, disitulah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah itu Pak Menteri. Jadi itu Pak Herman, ya. Jadi kalau itu tidak gagal total, ya. Ya. Pak Menteri dan Pak Dirut Agras Pangan. Yang pertama saya ingin tanyakan bahwa gerai ini kan semacam pusat perkulakan di tingkat desa. Nah, pertanyaan saya adalah supplier itu dari perusahaan-perusahaan. Apakah supplier dari perusahaan itu langsung ke gerai-gerai ini atau masih ada yang mengantarai? Ya. Nah, kalau ada yang mengantarai di sini, itu siapa? Itu. Ya. Nah, kalau seperti sekarang kan ada yang kita kenal dengan kampas, sistem kampas itu, yang datang ke dusun-dusun, ke desa-desa dari yang merupakan sub agent daripada agent, distributor, agent, sub agent sampai kepada toko-toko kelontong. Itu. Nah, saya menyarankan Pak Dirut supaya ada pusat perkulakan di tingkat provinsi, kalau bisa di tingkat kabupaten. Nah, inilah yang melayani pada gerai-gerai itu sehingga tidak ada katakanlah konglomerat yang mengantar di sini. Jadi jangan kita hanya konsentrasi pada gerai, tapi kita tidak memikirkan marketing channel daripada barang-barang yang akan dijual oleh masyarakat. Yang kedua, sekarang ini Pak Dirut, dana ini itu himbara apa namanya Agrinas yang akad dengan himbara, ya. Nah terus nanti Agrinas yang akad dengan Koperasi Desa KDKMP, Koperasi Desa Merah Putih. Tidak ada. Jadi dibayar dari mana? Pengembaliannya nanti Bapak dari mana nih? Baik, Pak. Izin Pak Wakil Ketua Komisi bahwa itu adalah dana talangan yang diberikan oleh Bank-Bank Himbara kepada Agrinas untuk memulai pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Dana Jadi, talangan tidak dikembalikan. Kami tidak sampai sebatas bagaimana mengembalikan atau proses bagaimana di tingkat politiknya, tapi kami cuma dibatas bagaimana ada dana untuk membangun. Berarti tidak Cuman- perlu dijamin dengan dana desa. Itu bukan ranah kami, Bapak. Ini mungkin ranah Bapak-Bapak pihak kementerian atau ranah politik, Pak. Pak Dirut, pertanyaan saya adalah dana yang digunakan untuk membangun itu adalah dana talangan Dana talangan dari Bank-Bank Himbara dari Baybara ke Agrinas. kepada Agrinas. Agrinas tidak ada ikatan dengan KDKMP. Berarti hibah. Bukan hibah. Makanya ini memang ini mungkin Bapak bisa bicara dengan Bukan Pak Menteri, karena Bapak yang diberi tanggung jawab untuk betul, membangun bekerja sama TNI. Kan gitu. betul. Nah, kalau tidak ada ikatan, tidak ada perjanjian antara Agrinas, sementara Agrinas ada perjanjian dengan Himbara. Ini saya mungkin salah, Pak. Tapi setahu saya, yang saya baca, yang akan membayar itu dari Kementerian Keuangan. Jadi bukan Agrinas. Metodenya, prosesnya seperti apa, itu proses politik yang saya tidak ikutin, Pak. Nah, berarti untuk dana 1 miliar tersebut tadi, membangun gerai ini dengan segala perlengkapannya, itu adalah tidak ada beban koperasi itu terhadap dana itu, terhadap biaya pembangunan itu. Tidak ada. Kalau nanti soal pemerintah soal itu soal lain. Oke, berarti aman di situ. Oke, baik. Nah, selanjutnya dalam pembangunannya ini Agrinas bekerja sama dengan TNI. Nah, apakah TNI yang langsung membangun atau masih ada pihak kalau?
TNI terlibat sebagai penggerak untuk menggerakkan tukang-tukang dari desa atau menggerak supplier dari desa, dan kami sangat melarang untuk keterlibatan pihak-pihak korporasi dalam kegiatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga kita bisa lakukan penunjukan langsung dan kita menggerakkan langsung. Ini sistemnya kontraktual apa tender lelang? Penunjukan langsung. Jadi Kontraktual kami berarti. melakukan penunjukan langsung kepada Mabes TNI dalam metode karya bakti padat karya, sehingga kami menggerakkan seluruh unsur paling rendah di dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam menggerakkan pembangunan tersebut. Jadi ini adalah sebuah gerakan pembangunan, bukan tender atau bukan proyek seperti yang orang pikirkan di luar. Nah, berarti yang kontrak adalah TNI dengan Agrinas. Betul, Pak. Oke, baik. Ini sama dengan program Kita Sawah, bekerja sama pertanian bersama dengan TNI itu kontraktual. Betul. Ya, tapi jadi yang tanda tangan itu adalah kalau di tingkat daerah Dandim dengan Dinas Pertanian. Ini supaya legal standingnya jelas, Pak. Sehingga kita mudah menjelaskan kepada masyarakat, khususnya kepada konstituen. Saya membaca di media, benar atau tidak, bahwa ada program Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung MBG dan lain-lain, maka ada dana 20 triliun untuk membangun peternakan. Ini bekerjasama dengan Agrinas Pangan. Oh, bukan Agrinas Pangan, Pak ya. Langsung dengan Danantara. Itu programnya Kementerian Pertanian, kami tidak terlibat. Karena kan Bapak kan Agrinas Pangan. Menurut saya peternakan kan masuk pangan, kan? Benar nggak? Ternyata enggak. Ternyata. Baiknya, Yang pasti kerjasama dengan Danantara. Ya, dengan Bulog. Nah, untuk mudah, ini perlu jelas, Pak ya. Maksud saya, ini bisa juga kalau Agrinas Pangan sekalian bekerja sama koperasi, Kementerian Koperasi, Koperasi untuk yang sebagai pelaku peternakan itu, baik Betul. pembangunannya maupun pengelolaannya. Itu maksudnya Pak. Nah, kalau ini bisa profit, harapan kami seperti itu, Bapak. Sebagai Agrinas Pangan, Nah, kami juga concern kalau terkait. begitu, kalau orang kita masukkan di kesimpulan. Ya, mendorong pemerintah, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Agrinas. Nah, gitu Pak Menteri, setuju kan Pak Menteri? Itu harapan kita, Pak. Ya, kalau Pak Menteri sudah setuju, saya berhenti bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.